dan terorisme secara bela negara menarik. Jika dulu jangankan berbicara seperti ini, jangankan bicara tentang toleransi, pokoknya semuanya tetap. Sekarang semua terima. Bahkan nanti sore saya bicara di gereja nih. Ada saudara saya yang lagi bergembira dengan Natalnya, kita minta hadir. Ya, silaturahmi seperti Abdullah. Dulu jangankan datang ke gereja, mengucap salam aja saya anggap kafir, Pak. Hari ini saya bicara di forum-forum lintas agama, pura, agama Hindu, di agama, bahkan di agama kita ini cukup lengkap. Luar biasa. Permasalahannya adalah kita berbicara radikalisme dan teroris, banyak masyarakat menggunakan slogan-slogan ya Pancasila, bahkan organisasi-organisasi dengan Pancasila, namun ternyata kadang kita temukan dia sendiri tidak memahami tentang Pancasila. Saya menganggap Pancasila itu dulu adalah tauhid berhala. Mohon maaf, Pancasila itu saya lempar, saya injak-injak karena saya anggap sebagai tauhid, karena saya mempelajari agama dengan guru yang sama. Namun ketika dalam pencarian Tuhan saya menemukan hidayah, ternyata saya sudah tersesat. Dan ketika menerima ternyata hidayah itu luar biasa. Saya belajar lagi dari nol. Walaupun sampai sekarang saya katakan saya masih belajar. Saya bilang saya ini jangankan Quran yang katanya teman-teman hafid. Saya bismillah aja belum tamat. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Yang menyebut nama Allah dengan nama Tuhan yang maha pengasih dan penyayang. Saya belum bisa mengasihi, jangankan binatang, manusia di sekitar kita belum bisa menyayangi. Ketika ada saudara-saudara kita yang betul, kita belum bisa hadir. Ketika kita sudah masuk di dimensi ini, sebenarnya kita sudah selesai. Apalagi nanti bicara tahap selanjutnya. Saya seringkali ketika keliling ya, Indonesia dari Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, ketika seminar selalu menghadirkan bila pesertanya ada lintas dari agama, dari yang Nasrani, yang Hindu, yang Buddha, yang Bong, semua kita hadirkan ke depan. Lalu saya berdialog tentang Pancasila, karena Pancasila ini kan dianggap oleh sebagian kelompok dianggap. Dan ketika memahami hidayah itu, karena saya memahami Pancasila dengan cara yang benar. Banyak sahabat-sahabat kita yang kadang-kadang tidak memahami. Jika saya tanya, jangankan kita menjalankan 5 sila Pancasila, menjalankan 2 sila dalam Pancasila saja, ini kita menjadi orang yang damai, orang yang tidak dipenuhi dengan dendam, dengan kebencian. 2 sila saja. Yang pertama, tentang Tuhanan yang Maha Esa. Ini juga banyak masyarakat yang menurut saya OTG. OTG itu orang tanpa gejala. Dia radikal tapi dia tidak menyadari. Ketika saya tanya, masing-masing agama misalnya, 6 auden ketika saya hadirkan, Tuhan semesta alam ada berapa? Yang Islam juga katakan 1, yang Nasrani, yang Hindu, yang Buddha. Semuanya sepakat agama 1. Asmanya, sifatnya, atau pribadi, itu berbeda-beda memang. Bahkan kalau dalam Islam, menurut teman-teman Hindu, Islam itu Tuhannya banyak, ada 99 asmanya. Tapi Tuhan pada dasarnya 1. Dan diaplikasikan dalam Pancasila bahwa Tuhan yang Maha Esa, Tuhan ada 1. Masalahnya ketika saya tanya, misalnya sahabat kita yang Islam, menurut kamu Tuhan orang Islam dengan orang Hindu sama nggak? Beda. Nah, katanya kamu Tuhan yang Maha Esa, Tuhan semesta alam hanya 1. Kenapa menurut kamu Tuhan kamu dengan Tuhan orang Hindu beda? Padahal ketika saya tanya orang Hindu, menurut kamu Tuhan semesta alam ada berapa? Hanya 1. Kalau di kami sifatnya asma beda, ada 3. Jadi Tuhan itu sepakat semesta alam, itu ada 1. Ketika ada orang yang mengatakan bahwa Tuhan kita berbeda, saya anggap sudah ada bibit radikalisme. Ya, di situlah. Jadi katakan Pancasila ketuhanan yang Maha Esa, tapi mengaku bahwa ternyata Tuhan kita, berarti kalau dalam Islam, asyhadu alla ilaha illallah, tidak ada Tuhan lain selain Allah. Nah, kalau masih menganggap ada Tuhan orang Islam, Tuhan orang Hindu, Tuhan orang Buddha, berarti menganggap ada Tuhan lain.
saya anggap dia belum bersadar karena masih menganggap ada Tuhan lain. Padahal Tuhan itu hanya satu. Nah, ini menjadi persoalan. Jadi ini yang menurut saya banyak masyarakat yang OTG, orang tanpa, pada ketika bicara tentang konsep ketuhanan, memang berbeda ya ketika saya di kelompok. Jadi saya sampaikan bahwa agama kita memang berbeda, tapi Tuhan kita sama. Hanya menyebut dan cara berdoanya saja yang berbeda. Jadi jangan samakan bahwa Tuhan, agama itu sama. Agama memang berbeda karena cara beribadahnya, bagaimana kita keimanan itu. Tapi kita mempunyai Tuhan yang sama. Ibarat mau ke Jakarta, ada yang pakai pesawat, ada yang lewat darat, tapi tujuan kita sebenarnya sama. Jadi kalau saya bilang orang yang sudah mempercayai bahwa Tuhan itu hanya satu, mempercayai bahwa ada manusia suci. Dalam Islam namanya Rasul, diutus untuk menyampaikan risalah agama. Mempercayai ada malaikat yang disampaikan dalam agama yang berbeda. Mempercayai qada dan qadir, ya nggak sebut dikafirkan. Jadi kadang-kadang ini persepsi yang salah di masyarakat. Nah ini yang juga saya yakini dulu. Karena memang untuk menciptakan militansi yang kuat, kita harus menciptakan lawan. Lawannya siapa? Ya orang yang berbeda. Padahal kita sebenarnya mempunyai tugas yang sama. Kalau dalam Islam, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jin dan manusia diciptakan untuk beribadah. Juga seperti dengan cara masing-masing. Dengan cara agama masing-masing. Nah ini yang menurut saya penting. Dan hampir ketika saya tanyakan seperti itu, banyak kawan-kawan, bahkan bukan hanya di Islam, ada yang dari Hindu mengatakan, Tuhan saya dengan orang Islam berbeda. Ketika saya jelaskan bahwa Tuhan itu, kalau dianggap lebih dari satu, berarti kita menduakan Tuhan. Kalau Tuhan semesta alam itu hanya satu. Nah, ini yang terjadi. Jadi, bagaimana kita mau mengaplikasikan Pancasila, bahwa menanamkan sila pertama bahwa Tuhan itu adalah satu. Ini sudah menduakan Tuhan. Bagaimana kita menjadi naik ke sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi ketika sudah memahami, oh ternyata kita tidak ada persoalan dalam beragama. Kita hanya beda cara menyebut nama Tuhan dan beda cara berdoa kepada Tuhan. Jadi kita sudah selesai. Apalagi ya kita sepakat bahwa Tuhan itu adalah cara cinta kasih. Kalau kita bicara cinta kasih, dan dalam agama cinta ini sudah tepat sekali. Selesai sudah permasalahan di antara kita. Nggak ada namanya gontok-gontokan. Silakan kita beribadah dengan cara masing-masing, ya kan? Tapi kita hablu minanas sebagai manusia sosial, kita berinteraksi, bergaul seperti lagi. Saya ingat ketika saya berkunjung ke Yerusalem, ke tempat dalam Islam namanya Nabi Isa atau orang Kristen, tempat lahirnya Yesus. Jadi kawan saya itu gontok-gontokan. Menurut orang Islam, Nabi Isa itu lahirnya di bawah pohon kurma. Menurut orang Kristiani, lahirnya di kandang domba. Sudah, saya bilang, nggak usah ribut. Kita kan nggak tahu sejarah. Anggap saja dulu, di bawah pohon kurma ini ada kandang domba. Jadi nggak usah dipersoalkan. Yang penting bagaimana kita beribadah kepada Tuhan. Bahkan saya dijelaskan oleh sahabat saya yang Kristiani di sana. Bahwa sebenarnya, kalau kata-kata kafir ini, Mas Ben, di negara Timur Tengah, di Arab ini, turun itu bukan kepada orang yang beragama. Yang beragama punya Tuhan, kok masih beribadah kepada Tuhan. Kafir itu berasal dari kata kufur. Dia ingkar nikmat. Jadi dia orang kaya, yang di sekitarnya ada orang miskin, dia nggak mau berbagi. Itu namanya kafir atau kufur. Ingkar nikmat kepada Tuhan. Kita diberikan nikmat yang sebegitu luar biasa, kita tidak mau bersyukur, tidak mau beribadah kepada Tuhan. Itulah orang yang kafir menurut saya. Jadi, iya, berbeda dengan pemahaman yang selama ini. Bahkan kalau saya waktu itu silaturahmi ke Yeriko, itu kalau ada ritual perayaan ibadah, Idul Fitri, sahabat-sahabat kita yang Nasrani, itu datang ke masjid, mengucapkan salam, berkomunikasi, karena belum minanas, hubungan dengan manusia. Begitu juga ketika acara Natal di gereja, dan Muslim juga silaturahmi nggak masalah, dan itu tidak melemahkan, bahkan menguatkan keimanan. Ternyata kita berbeda-beda untuk saling melengkap, bukan untuk saling menjelengkat, apalagi saling menghujat. Jadi ini tantangan kita bersama, dan saya kebetulan menulis sebuah buku bahwa judulnya Tuhan kita sama, kita hanya berbeda menyebut dan berbeda dalam cara berdoa. Jadi ini apa ya, berat memang, walaupun awalnya kita mendapatkan, ya ini kontradiksi, tapi ketika saya jelaskan, ketika saya kumpulkan, ternyata ya inilah
puncaknya ketika bicara tentang cinta kasih, seperti dalam tema cara ini, agama cinta, ketika bicara cinta, jangankan kepada manusia, jangankan kita sudah menyayangi binatang saja. Kalau misalnya kucing, itu meninggal kita sangat sedih. Apalagi ini yang bicara tentang manusia, yang wah luar biasa. Jadi, agama dan radikalisme sejatinya adalah musuh agama dan musuh negara, karena adanya radikalisme dan terorisme, negara tidak aman. Permasalahan utama bagaimana kita menganggap radikalisme sebagai musuh bersama. Karena kelompok radikal itu menganggap kita sebagai musuh. Dan saat ini menurut saya, hari ini kita sedang diadu domba antar suku, antar agama. Yang seagama kita juga ribut. Ini saatnya kita bersatu. Kita punya Tuhan yang sama, kita menyebutnya berbeda, dan kita cara beribadah berbeda. Jadi sekarang tidak ada persoalan. Mari kita sebagai manusia sosial, kita berinteraksi, kita bergotong royong. Mari kita sama-sama membela negara kita dengan cara masing-masing, dengan hal yang kita bisa. Jadi bela negara bukan hanya tanggung jawab aparat saja untuk angkat senjata, tapi tanggung jawab kita bersama untuk berbuat sesuatu di bidang yang kita bisa. Jadi sekali lagi, kita hari ini sudah terkepung dari segala penjuru, ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan. Kita harus sadari itu, kita harus waspada, tapi jangan sampai itu. Karena kalau kita hanya fokus perbedaan, yang benar kita, yang lain salah, maka kita tidak akan lepas dari ancaman ini. Hari ini, ancaman sudah di depan mata. Kalau kita tidak menyadarinya, kita malah justru terpecah belah. Jadi kalau dalam teori proksi, orang asing yang menghendaki kita bubar, menghendaki kita perang, itu nggak perlu amunisi banyak, kita sudah terbelah. Jadi mereka nggak perlu mengeluarkan amunisi banyak, kita sudah terpecah belah. Jadi ini saatnya kita bersatu, Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi kita tetap satu. Demikian sekilas dari saya, Pak Muhardi. Bila ada salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.